Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baso Lukman Subhan selaku moderator dari kelompok 4 Biopsikologi kelas D. Di sini kelompok saya akan membawakan materi mengenai resume materi dari pertemuan 1 hingga 7 mengacu pada buku Jawa Kalat. Sebelum kita memulai pada materi pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah Dibyor Restunugraha, yang kedua ialah Cahaya Tahir, yang ketiga ialah Fadillah Triastuti Nawir, yang keempat ialah Faika Mutia Amelia Nugraha, dan yang terakhir ialah saya sendiri, yaitu Baso Lukman Subhan. Oke, untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada pemateri pertama. Tempat dan waktunya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya Cahya Tahir akan membawakan materi mengenai chapter 1 yaitu Nerve Self dan Nerve Impulse, dan chapter 2 itu Synapses. Yang pertama ada neuron dan glia. Sistem saraf terdiri dari dua jenis sel khusus. Neuron memproses dan mengirimkan informasi dengan sinyal listrik dan kimia, dan glia mempertahankan homeostasis, membentuk mielin, memberikan dukungan dan perlindungan bagi neuron. Orang dewasa biasanya memiliki sekitar 100 miliar neuron. Ilmu saraf adalah cabang ilmu yang relatif baru. Charles Sherrington dan Santiago Ramcamille Cajal dianggap sebagai pendiri utama ilmu saraf. Neuron diberi makan dengan glukosa. Untuk ini, sejumlah besar oksigen diperlukan. Sel glia terutama membutuhkan glikogen. Glukosa sangat penting karena ini adalah salah satu dari sedikit hal yang dapat melewati sawar darah otak. Struktur sel hewan atau the structures of an animal cell. Struktur neuron sangat mirip dengan sel hewan lainnya. Sebagian besar sel hewan berbagi struktur seperti berikut. Yang pertama ada nukleus, berfungsi sebagai pusat kendali sel dan berisi DNA kromosom sel. Yang kedua ada mitokondria, melakukan aktivitas metabolisme dan mirip dengan pembangkit listrik seluler. Yang ketiga ada ribosom yang menciptakan protein. Yang ketiga ada struktur neuron. Biasanya neuron memiliki 3 bagian yang sangat penting. Yang pertama ada akson, sebagai cabang panjang neuron yang menghantarkan impuls listrik menjauhi soma, atau biasa disebut dengan badan sel. Yang kedua ada soma, yaitu badan sel, berisi nukleus dan struktur dasar lainnya. Yang ketiga ada dendrit, yaitu proyeksi bercabang yang menghantarkan impuls listrik yang diterima dari neuron lain ke badan sel. Lalu, selubung mielin adalah lapisan penyekat di sekitar akson. Ini memiliki interval yang disebut noda Ranvier. Selubung mielin mempercepat potensial aksi. Akson aberrant adalah akson yang mengimpor informasi ke dalam struktur. Akson aberrant adalah akson yang mengekspor informasi dari suatu struktur. Interneuron adalah neuron yang menghubungkan neuron aberrant dan neuron aberrant dalam jalur saraf. Lalu selanjutnya ada perbedaan antar neuron atau difference between neurons. Neuron dapat bervariasi dalam bentuk, ukuran, dan fungsi. Bentuk menentukan koneksi dengan neuron lain, dan dengan demikian juga kontribusi neuron ke sistem saraf. Fungsi neuron berhubungan dengan bentuknya. Sel glia. Sel glia kadang-kadang disebut dengan neuroglia, adalah sel non-saraf dengan beberapa fungsi. Yang pertama ada astrosit, mendukung sel endotel yang membentuk sawar darah otak, menyinkronkan aktivitas akson, mengontrol aliran darah, dan membuang bahan limbah. Yang kedua ada mikroglia, bekerja sebagai pertahanan kekebalan dalam sistem saraf dengan membuang bahan limbah dan virus. Yang ketiga ada oligodendrosit, melindungi akson dengan membangun selubung mielin. Yang keempat ada sel schwann, bekerja sebagai oligodendrosit. Yang kelima ada glia radial, mengontrol dan memandu migrasi neuron. Lalu selanjutnya ada the blood-brain barrier atau penghalang darah dan otak. Otak vertebrata tidak menggantikan sel-sel saraf yang rusak, seperti sel-sel yang rusak di bagian lain dari tubuh sedang diganti. Inilah sebabnya mengapa kita membutuhkan penghalang darah dan otak. Penghalang darah dan otak menghalangi sebagian besar virus, bakteri, dan bahan kimia yang berbahaya. Namun itu juga menghalangi sebagian besar nutrisi dan akibatnya banyak bentuk pengobatan. Penghalang memungkinkan hal-hal yang berbeda melalui di berbagai bagian otak. Penghalang darah dan otak terutama ada untuk membuat kemungkinan kerusakan otak menjadi semakin kecil.
Lalu ada how the blood-brain barrier works, atau biasa disebut dengan cara kerja sawar darah dan otak. Beberapa bahan kimia dapat melewati sawar darah dan otak. Molekul kecil yang tidak bermuatan, misalnya seperti oksigen, karbon dioksida, air melalui saluran protein khusus, molekul yang larut dalam lemak membran seperti vitamin A dan D, dan jenis obat tertentu yang memiliki pengaruh pada otak, seperti antidepresan. Beberapa bahan kimia penting lainnya secara aktif diangkut ke otak. Bahan kimia ini termasuk glukosa atau sumber energi, asam amino, dan beberapa vitamin, purin, zat besi, dan beberapa hormon. Virus yang berhasil memasuki sistem saraf mungkin tetap ada di sana, misalnya seperti rabies dan herpes. Bagaimana cara kerja impuls saraf? How does a nerve impulse work? Karakteristik impuls dalam akson sangat disesuaikan dengan kebutuhan yang dimiliki orang untuk jenis pemrosesan informasi tertentu. Hal ini terkait dengan mekanisme yang berbeda. Selanjutnya ada nutrisi neuron vertebrata atau nourishment of vertebrate neurons. Sebagian besar sel menggunakan berbagai karbohidrat dan lemak untuk menutrisi. Tetapi neuron vertebrata hampir seluruhnya bergantung pada glukosa atau biasa disebut dengan gula. Sel kanker dan sel testis yang membuat sperma juga sangat bergantung pada glukosa karena jalur metabolisme yang menggunakan glukosa membutuhkan oksigen. Neuron membutuhkan pasokan oksigen yang stabil. Meskipun otak manusia hanya merupakan sekitar 2% dari berat tubuh, ia menggunakan sekitar 20% oksigennya. Mengapa neuron sangat bergantung pada glukosa? Mereka bisa dan terkadang menggunakan keton sejenis lemak dan laktat untuk bahan bakar. Bagaimana pernah glukosa adalah satu-satunya nutrisi yang melintas darah ke otak penghalang dalam jumlah besar. Meskipun neuron membutuhkan glukosa, kekurangan glukosa juga jarang bermasalah. Hati membuat glukosa dari berbagai jenis karbohidrat dan asam amino serta dari gliserol, produk pengurai dari lemak. Satu-satunya masalah yang mungkin adalah ketidakmampuan untuk menggunakan glukosa. Untuk menggunakan glukosa, tubuh membutuhkan vitamin B1, tiamin, defisiensi tiamin yang berkepanjangan, umum alkoholisme kronis yang menyebabkan kematian neuron, dan istilah yang biasa disebut dengan Korsakoff. Lalu pada modul 2.2 terdapat potensial istirahat atau biasa disebut the resting potential of the neuron. Membran neuron diberi muatan listrik, artinya ada perbedaan muatan antara di dalam dan di luar membran. Dalam kasus polarisasi, ada perbedaan muatan listrik dari dua lokasi potensial istirahat dan adalah perbedaan tegangan dalam neuron istirahat. Natrium dan kalium. Membran selektif permeable itu berarti bahwa beberapa molekul seperti molekul oksigen dapat melewati membran, sementara molekul lain mungkin tidak pernah atau jarang melewati batas membran. Di dalam membran terdapat portal khusus untuk natrium dan kalium. Dalam potensial istirahat, kalium dapat memasuki portal tersebut dengan kecepatan rata-rata. Portal natrium ditutup pada potensial istirahat dengan bantuan pompa natrium kalium yang merupakan enzim. 3 ion natrium dipindahkan keluar dari membran, sementara 2 ion kalium dipindahkan di dalam membran. Ion natrium akan lebih dari 10 kali terkonsentrasi di luar membran daripada di dalam membran, dan ion kalium akan lebih terkonsentrasi di dalam membran daripada di luar membran. Hal ini mengakibatkan perbedaan biaya. Pompa natrium dan kalium ini merupakan contoh transport aktif. Diperlukan energi. Pompa hanya aktif karena permeabilitas selektif membran. Jika tidak, ion natrium yang telah dikeluarkan dari membran akan masuk kembali. Beberapa ion kalium yang tadinya dipompa ke dalam membran akan bocor lagi. Ini akan meningkatkan gradien listrik. Ketika neuron dalam keadaan istirahat, dua kekuatan mencoba masukkan natrium ke dalam sel, gradien listrik dan gradien konsentrasi. Natrium memiliki muatan positif dan bagian dalam sel memiliki muatan negatif. Gradien listrik ingin menarik natrium ke dalam sel karena muatan positif dan negatif menarik satu sama lain. Natrium lebih terkonsentrasi di luar sel daripada di dalam sel, yang akan mengakibatkan natrium lebih ingin masuk ke dalam sel daripada meninggalkan sel.
Kedua gradien ini akan mengakibatkan natrium ingin bergerak lebih cepat. Namun, ketika membran dalam keadaan istirahat, saluran natrium tertutup dan tidak ada natrium yang akan keluar kecuali natrium yang didorong keluar oleh pompa natrium kalium. Kalium juga memiliki muatan positif dan bagian dalam sel memiliki muatan negatif. Gradien listrik ingin menarik kalium ke dalam, namun kalium lebih terkonsentrasi di dalam sel daripada di luar sel, yang akan menghasilkan gradien konsentrasi yang ingin mendorong kalium keluar. Jika saluran kalium akan terbuka, hanya sebagian kecil dari kalium akan mengalir keluar. Kedua gradien kalium hampir seimbang. Why is there a resting potential? Mengapa ada potensi istirahat? Fungsi utama pompa natrium kalium adalah untuk mempertahankan potensi istirahat, transportasi protein, transporter membran, dan untuk mengatur volume sel. Fungsi potensial istirahat adalah untuk membantu neuron bereaksi dengan cepat terhadap suatu stimulus. The action potential aksi. Impuls saraf adalah potensial aksi. Ini adalah peristiwa di mana potensial memberikan listrik sel naik dan turun dengan cepat. Gradien listrik mengacu pada perbedaan muatan listrik antara bagian dalam dua luar sel. Bagian dalam sel dalam fase potensial istirahat bermuatan negatif. Gradien konsentrasi adalah perbedaan dalam distribusi ion melintasi membran. Molekul cenderung bergerak dari daerah dengan konsentrasi yang lebih besar ke daerah dengan konsentrasi yang lebih rendah. Saluran berpintu tegangan adalah protein membran yang mengontrol masuknya natrium. Pada saat deplorisasi, saluran tersebut terbuka. Bahkan selama puncak potensial, aksi perbedaan antara konsentrasi tetap ada. Setelah saluran kalium gerbang tegangan potensial aksi terbuka, natrium membawa muatan positif keluar dari akson dan membran kembali ke fase potensial istirahat. Obat antensilol kalau mengubah saluran natrium membran dan mencegah aliran ion natrium sehingga menghalangi potensial aksi. The all or none law, hukum semua atau tidak sama sekali. Hukum all or none menyatakan bahwa kekuatan serabut saraf merespon suatu stimulus tidak bergantung pada kekuatan stimulus. Jika stimulus adalah kekuatan apapun di atas ambang batas, saraf atau serat otot akan memberikan respon lengkap atau sebaliknya. Tidak ada respon sama sekali, namun semakin besar frekuensi potensial aksi, semakin besar intensitas stimulus. Selanjutnya ada penyebaran aksi potensial. Mari kita tinjau potensi aksi. Yang pertama adalah ketika area membran akson mencapai ambang eksitasi, saluran natrium dan kalium saluran terbuka. Pada awalnya, pembukaan saluran kalium menghasilkan sedikit efek. Membuka saluran natrium memungkinkan ion natrium masuk ke dalam akson. Muatan positif mengalir ke bawah dan membuka tegangan saluran natrium gerbang pada titik berikutnya. Selanjutnya ada pada puncak potensial aksi, gerbang natrium tutup rapat. Mereka tetap tertutup selama milidetik berikutnya atau jadi. Meskipun deplorisasi membran, karena saluran kalium berpintu tegangan tetap terbuka, ion kalium mengalir keluar dari akson, mengembalikan membran menuju deplorisasi aslinya. Beberapa milidetik kemudian, tegangan tergantung saluran kalium menutup semua. Ini mungkin tampak seperti banyak untuk dihafal, tetapi sebenarnya tidak. Semuanya mengikuti secara logis dan fakta bahwa gerbang tegangan saluran natrium dan kalium terbuka ketika membran terdeplorisasi dan saluran natrium itu menutup pada puncaknya dari potensial aksi. Selanjutnya ada selubung myelin dan muatan saltatory, the myelin state and saltatory charge. Kecepatan proses dipengaruhi oleh ketebalan akson dan ada tidaknya myelinisasi. Kebanyakan akson memiliki myelinisasi dengan celah kecil pada jarak reguler atau biasa disebut dengan tombol Ranvier. Jika potensial aksi melompat dari satu celah ke celah lainnya, ini disebut dengan konduksi garam. Selanjutnya ada periode refractory, the refractory period.
Periode refraktori adalah waktu setelah potensial aksi ketika sel menolak potensial aksi lebih lanjut. Ini dapat dibagi menjadi periode refraktori absolut ketika 1 milisecond ketika potensial aksi tidak mungkin dalam kasus apapun, dan periode refraktori relatif tambah 2-4 milisecond ketika potensial aksi baru membutuhkan stimulus yang lebih besar. Yang selanjutnya ada neuron lokal atau local neuron. Cerita yang dijelaskan di atas tidak berlaku untuk semua neuron. Neuron lokal yang lebih kecil tidak menghasilkan potensial aksi. Mereka membuat potensial bertahap yang dapat bervariasi ukurannya. Neuron ini sangat sulit untuk dipelajari dan tidak mengikuti hukum semua atau tidak sama sekali. Dan sekarang kita masuk di chapter 2 yaitu synapses. Modul 2.1 yang pertama ada properties of synapses. Sherrington mempelajari refleks, respon otot otomatis terhadap rangsangan. Dalam refleks kaki, neuron sensorik merangsang neuron kedua. Jika satu neuron adalah terpisah dari yang lain, seperti Kagel telah menunjukkan refleks harus membutuhkan komunikasi antara neuron, dan karena itu mengukur refleks mungkin mengungkapkan beberapa sifat. Sherrington mengamati beberapa sifat refleks menyarankan proses khusus di persimpangan antara neuron. Yang pertama, refleks lebih lambat daripada konduksi sepanjang akson. Yang kedua, beberapa rangsangan lemah disajikan di tempat terdekat atau kali menghasilkan refleks yang lebih kuat daripada satu stimulus saja. Yang ketiga, ketika satu set otot menjadi bersemangat, set yang berbeda menjadi santai. Mari kita pertimbangkan masing-masing poin ini dan berimplikasi. Selanjutnya ada speed of a reflex and delayed transmission at the synapse. Penundaan sikat. Selama penundaan itu, sebuah dorongan harus perjalanan akson dari reseptor kulit ke sumsum tulang belakang, dan kemudian impuls harus melakukan perjalanan dari sumsum tulang belakang kembali ke bawah kaki ke otot. Sherrington mengukur totalnya jarak yang ditempuh impuls dari reseptor kulit ke sumsum tulang belakang ke otot dan menghitung kecepatan di mana impuls yang ditempuh untuk menghasilkan respon. Dia menemukan itu kecepatan konduksi melalui busu refleks bervariasi tetapi tidak pernah lebih dari sekitar 15 meter per detik milisecond. Sebaliknya, penelitian sebelumnya telah mengukur potensial aksi kecepatan sepanjang saraf sensorik atau motorik sekitar 40 mili per second. Sherrington menyimpulkan bahwa beberapa proses pasti melambat konduksi melalui refleks, dan dia menyimpulkan bahwa delay terjadi di masa satu neuron berkomunikasi dengan neuron yang lainnya. Selanjutnya ada temporal summation. Penjumlahan temporal untuk rangsangan getaran sejajar dengan temuan dengan rangsangan spasial, yaitu penjumlahan temporal terbukti dengan kondisi stimulus yang mendukung stimulus sel Pacinian. Frekuensi temporal yang lebih tinggi dan permukaan kontak yang lebih besar menghasilkan penjumlahan temporal terbesar. Dengan rangsangan getaran ini, ambang batas menurun seiring durasi rangsangan meningkat hingga 500 mili per second. Berdasarkan ini dan hasil lainnya, telah disarankan bahwa sistem Pacinian atau disebut dengan reseptor Pacinian dan koneksi perifer dan sentralnya berbeda dengan sistem mekanoreseptor lainnya, mampu melakukan penjumlahan spasial dan temporal. Meskipun tidak dipelajari secara luas sebagai penjumlahan temporal untuk rangsangan getaran, rangsangan impuls juga menunjukkan penjumlahan temporal, meningkatkan durasi pulsa dari 0,35 milisecond menjadi 10 milisecond, menghasilkan penurunan ambang amplitudo pulsa lebih dari 3 kali lipat. Di luar second, ambang batas tetap hampir konstan. Di luar 5 milisecond, ambang batas tetap hampir konstan.
Selanjutnya ada spatial summation. Penjumlahan spasial terjadi ketika rangsangan diterapkan pada waktu yang sama, tetapi di daerah yang berbeda dengan efek kumulatif pada potensial membran. Penjumlahan spasial menggunakan beberapa sinapsis yang bekerja secara bersamaan. Setiap sinaps membawa ion natrium melewati membran pasca sinaps untuk menyebabkan potensi bertingkat dengan efek lokal. Pada setiap sinaps aktif, ion natrium yang menghasilkan EPSP menyebar di sepanjang permukaan membran dalam bercampur dengan yang masuk pada sinapsi lain. Efek pada segmen awal bersifat kumulatif dan luasnya deplorasi didasarkan pada jumlah sinapsis yang aktif pada setiap momen dan jarak dari segmen awal seperti penjumlahan temporal. Potensial aksi terjadi ketika potensial membran pada segmen awal mencapai batas ambang. Lalu selanjutnya ada inhibitory synapses. Pada sinapsis ini, masukan dari akson menyebabkan hiperpolarisasi sel aptik. Artinya itu meningkatkan muatan negatif di dalam sel, memindahkannya lebih jauh dari ambang batas dan mengurangi probabilitas potensial aksi hiperpolarisasi membran sementara. Sementara ini juga disebut potensi postsinaptik penghambatan atau IPSP menyerupai EPSP. IPSP terjadi ketika input sinaptik terbuka secara selektif. Gerbang bagi ion kalium untuk meninggalkan sel, membawa muatan aktif dengan mereka, atau untuk ion klorida memasuki sel, membawa muatan negatif. Selanjutnya ada relationship among EPSP, IPSP, and action potential. Model matematika sistem saraf didasarkan pada koneksi seperti ini. Namun banyak dari model ini mengabaikan kompleksitas yang ditemukan para peneliti lama setelahnya dari Sherrington. Beberapa sinapsis menghasilkan efek yang cepat dan singkat, dan lainnya menghasilkan efek yang lambat dan tahan lama. Dalam banyak kasus, efek dari dua sinapsis pada saat yang sama bisa lebih dari menggandakan efek satu atau kurang dari 2 kali lipat. Kombinasi sinapsis tertentu dijumlahkan satu sama lain lebih kuat daripada yang lain. Juga kekuatan sinapsis bisa bervariasi dari satu waktu ke waktu lainnya. Sistem saraf memang kompleks. Sebagian besar neuron memiliki laju pembakaran spontan, periodik produksi, potensial, aksi, bahkan tanpa input sinaptik. Dalam kasus tersebut, EPSP meningkatkan frekuensi aksi potensi dan di atas laju spontan, sedangkan IPSP menurunkan dia. Misalnya, jika laju pembakaran spontan neuron adalah 10 potensial per detik, aliran IPSP mungkin meningkat tarifnya menjadi 15 atau lebih, sedangkan sebagian besar IPSP mungkin menguranginya menjadi 5 atau kurang. Lalu selanjutnya itu ada modul 2.2. Yang pertama, the discovery of chemical transmission at synapse. Eliot, seorang ilmuwan muda Inggris, melaporkan pada tahun 1905 bahwa menerapkan hormon adrenalin langsung ke permukaan jantung, perut, atau pupil menghasilkan efek yang sama seperti sistem saraf simpatik. Lowy, seorang ahli fisiologis Jerman, menyukai gagasan sinapsis kimia, tetapi tidak melihat bagaimana mendemonstrasikannya secara lebih meyakinkan. Lowy berulang kali merangsang saraf vagus sehingga menurunkan detak jantung katak. Ketika dia mengumpulkan cairan dari jantung itu dan memindahkannya ke jantung katak kedua, detak jantungnya meningkat. Lowy merangsang saraf vagus ke jantung satu katak, menurunkan detak jantung. Ketika dia memindahkan cairan dari hati itu ke jantung katak lain, ia mengamati penurunan detak jantungnya. Neurotransmitter di terminal akson dan mensintesis neuron peptida dalam badan sel. Potensial aksi berjalan menuruni akson pada terminal presinaps. Potensial aksi memungkinkan kalsium untuk masuk ke dalam sel.
Kalsium melepaskan neurotransmitter dari terminal dan ke celah sinaptik, ruang antar neuron presinaps dan pasca sinaps. Lalu molekul yang dilepaskan berdifusi melintas celah, menempel pada reseptor dan mengubah aktivitas neuron postsinaptik. Kemudian molekul neurotransmitter terpisah dari reseptor. Selanjutnya, molekul neurotransmitter dapat diambil kembali ke dalam neuron prasinaptik untuk didaur ulang atau mereka mungkin menyebar. Dan beberapa sel postsinaptik mengirim pesan balik ke kontrol pelepasan lebih lanjut neuron transmitter oleh sel-sel presinaps. Selanjutnya ada the sequence of chemical events at a synapse. Urutan peristiwa kimia di sinaps. Memahami peristiwa kimia pada sinapsis adalah dasar untuk memahami sistem saraf. Setiap tahun peneliti menemukan lebih banyak detail tentang sinapsis, strukturnya, dan bagaimana struktur tersebut berhubungan dengan fungsi. Berikut adalah peristiwa besar, seperti contoh pertama yaitu neuron mensintesis, bahan kimia yang berfungsi sebagai neurotransmitter. Ini mensintesis yang lebih kecil dari neurotransmitter di terminal akson dan mensintesis neuron peptida dalam badan sel. Kedua ada potensial aksi, berjalan menuruni akson pada terminal presinaps. Potensial aksi memungkinkan kalsium untuk masuk ke dalam sel. Kalsium melepaskan neuron transmitter dari terminal dan ke celah sinaptik, ruang antara neuron presinaps dan pasca sinaps. Yang ketiga ada molekul yang dilepaskan berdifusi melintasi celah, menempel pada reseptor dan mengubah aktivitas neuron postsinaptik. Yang keempat ada molekul neuron transmitter terpisah dari reseptor. Yang kelima itu ada molekul neurotransmitter dapat diambil kembali ke dalam neuron prasinaptik untuk didaur ulang atau mereka mungkin menyebar. Yang keenam ada beberapa sel postsinaptik mengirim pesan balik ke kontrol pelepasan lebih lanjut neurotransmitter oleh sel-sel presinaps. Selanjutnya ada types of neurotransmitter. Pada sinapsis, neuron melepaskan bahan kimia yang mempengaruhi yang lain saraf. Selanjutnya ada types of neurotransmitters. Pada sinapsis, neuron melepaskan bahan kimia mempengaruhi sel saraf lainnya. Bahan kimia tersebut dikenal sebagai neurotransmitter. 100 atau lebih bahan kimia diketahui ada diduga neurotransmitter. Berikut adalah kategori utamanya. Yang pertama ada asam amino, asam yang mengandung gugus amina NH2. Yang kedua ada monoamina, bahan kimia yang dibentuk oleh perubahan tertentu asam amino. Yang ketiga ada asetilkolin, satu anggota keluarga dengan bahan kimia yang mirip dengan asam amino, kecuali termasuk gugus NCH3, bukannya NH2. Yang keempat ada neuron peptida, rantai asam amino. Yang kelima ada purin, sebuah kategori bahan kimia termasuk adenosin dan turunan. Dan yang keenam ada gas nitrik oksid dan mungkin lainnya. Pemancaran paling aneh adalah oksida nitrat, rumusan kimia NO. Gas yang dilepaskan oleh banyak neuron lokal kecil tidak menghubungkan oksida nitrat NO dengan oksida nitrat N2O. Kadangkali dikenal sebagai gas tertawa. Nitrik oksid beracun dalam jumlah banyak, sulit dibuat di laboratorium. Belum banyak neuron mengandung enzim yang memungkinkan mereka untuk membuatnya secara efisien. Synthesis of transmitter. Transmisi sinaptik yang efektif memerlukan kontrol yang ketat dari konsentrasi neurotransmitter dalam celah sinaptik. Oleh karena itu, neuron telah mengembangkan kemampuan canggih untuk mengatur sintesis, pengemasan, pelepasan, dan degradasi atau penghilangan neurotransmitter. Untuk mencapai tingkat molekul pemancar yang diinginkan, secara umum masing-masing proses komponen ini khusus untuk pemancar yang terlibat membutuhkan enzim yang hanya ditemukan di atau berhubungan dengan neuron yang menggunakan pemancar pada sinapsisnya.
Enzim menghasilkan kumpulan neurotransmitter sitoplazma yang kemudian harus dimuat ke dalam vesikel sinaptik dengan mengangkut protein dalam membran vesikuler. Untuk beberapa neurotransmitter molekul kecil, langkah sintesis terakhir sebenarnya terjadi di dalam vesikel sinaptik. Mekanisme yang bertanggung jawab untuk sintesis dan pengemasan pemancar peptida pada dasarnya berbeda dari yang digunakan untuk neurotransmitter molekul kecil. Neuron yang mensekresi peptida umumnya mensintesis polipeptida dalam badan selnya yang jauh lebih besar daripada peptida matang di akhir. Yang selanjutnya ada polipeptida yang tersisa yang disebut propeptida, kemudian melintasi aparatus Golgi dan dikemas ke dalam vesikel dalam jaringan trans-Golgi. Tahap akhir pemrosesan neurotransmitter peptida terjadi setelah pengemasan menjadi vesikal dan melibatkan pembelahan proteolitik, modifikasi ujung peptida, glikolisasi, fosforilasi, dan pembentukan ikatan disulfida. Oleh karena itu, vesikel berisi peptida harus diangkut sepanjang akson ke terminal sinaptik. Mekanisme yang bertanggung jawab untuk pergerakan tersebut yang dikenal sebagai transfer aksonal cepat membawa vesikel dengan kecepatan hingga 400 mm per hari di sepanjang elemen sitoskeletal yang disebut dengan mikrotubulus. Vesikel yang mengandung peptida dipindahkan sepanjang jalur mikrotubulus ini oleh protein motorik yang membutuhkan ATP seperti kinesin. Selanjutnya ada storage of transmitter. Kebanyakan neurotransmitter disintesis di terminal presinaps dekat titik pelepasan. Terminal presinaps menyimpan molekul neurotransmitter konsentrasi tinggi dalam vesikel. Paket kecil hampir bulat terminal presinaptik juga mempertahankan banyak neurotransmitter di luar vesikel. Ada kemungkinan bagi neuron untuk mengkubulasi tingkat neurotransmitter yang berlebihan. Yang selanjutnya itu ada release and diffusion of transmitter. Pada akhir akson, potensial aksi itu sendiri tidak melepaskan neurotransmitter. Sebaliknya, depolarisasi membuka gerbang kalsium yang bergantung pada tegangan di terminal presinaps. Setelah dilepaskan dari sel presinaps, neurotransmitter berdifusi melintasi celah sinaptik ke membran pasca sinaps, di mana ia menempelkan pada reseptor neurotransmitter membutuhkan waktu tingkat lebih dari 0,01 milisecond untuk berdiskusi melintasi celah yang lebarnya hanya 20 hingga 30 nanometer. Beberapa neuron melepaskan dua pemancar pada saat yang sama, sedangkan beberapa melepaskan satu pada awalnya dan satu lagi secara perlahan. Kemudian, dalam beberapa kasus neuron melepaskan pemancar yang berbeda dari berbagai cabang aksonnya, pola pengalaman dapat menyebabkan neuron berhenti melepaskan satu pemancar dan malah melepaskan yang lainnya. Agaknya neuron pasca sinaps mengubah reseptornya juga. Selanjutnya ada activating receptor of the postsynaptic cell. Konsep sinapsis Sherrington sederhana, yaitu input menghasilkan eksitasi atau inhibisi, dengan kata lain on-off. Ketika Eccles merekam dari sel individu, dia kebetulan memilih sel yang hanya menghasilkan EPSP dan IPSP. Singkatnya, hanya on-off. Penemuan transmisi kimiawi di sinapsis tidak mengubah itu. Pada awalnya, para peneliti menemukan semakin banyak neurotransmitter dan bertanya-tanya mengapa sistem saraf menggunakan begitu banyak bahan kimia jika semuanya menghasilkan jenis pesan yang sama. Akhirnya mereka menemukan bahwa pesannya lebih rumit dan lebih bervariasi. Selanjutnya ada ionotropic effects. Pada satu jenjang reseptor, neurotransmitter memberikan efek ionotropik.
Sesuai dengan efek on-off singkat yang dipelajari oleh Sherrington dan Eccles, reseptor ionotropik adalah seperti ketika neurotransmitter berikatan dengan reseptor ionotropik, dia memutar reseptor cukup untuk membuka saluran pusatnya yang dibentuk untuk membiarkan jenis ion tertentu melewatinya. Efek ionotropik dimulai dengan cepat, terkadang dalam waktu kurang dari 1 milidetik setelah pemancar terpasang. Sebagian besar sinapsis ionotropik merangsang otak menggunakan neurotransmitter glutamat, asitekolin, pemancar lain di banyak sinapsis ionotropik dalam banyak kasus bersifat rangsang. Selanjutnya ada metabotropic effects and second messenger system. Efek metabotropik muncul dalam 30 milisecond atau milidetik atau lebih setelah pelepasan pemancar. Sementara sebagian besar efek iontropik bergantung pada glutamat atau biasa disebut dengan GABA. Sinapsis metabotropik menggunakan banyak neurotransmitter, termasuk dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Ketika neurotransmitter menempel pada reseptor metabotropik, ia membengkokkan protein reseptor yang melewati membran sel. Hasil dari protein G tersebut adalah peningkatan konsentrasi utusan kedua, seperti adenosin monofosfat siklik di dalam sel, sama seperti penyampaian pesan pertama membawa informasi ke sel postsynaptik. Utusan kedua berkomunikasi ke banyak area di dalam sel. Sebaliknya, sinapsis metabotropik lebih cocok untuk efek yang lebih tahan lama seperti rasa, bau, dan rasa sakit, di mana waktu yang tepat tidak penting pula. Selanjutnya ada neuropeptides. Para peneliti sering menyebut neuropeptida sebagai neuromodulator karena mereka memiliki beberapa sifat yang membedakannya dari pemancar lain. Sedangkan neuron mensitensis, sebagian besar neurotransmitter lain di terminal prasinaptik. Neuron mengintesis neuropeptida di badan sel dan kemudian secara perlahan mengangkutnya ke bagian lain sel. Sedangkan neurotransmitter lain dilepaskan di terminal akson. Neuropeptida dilepaskan kembali terutama oleh dendrit dan juga oleh badan sel dan sisi akson. Berikut adalah tabel perbedaannya. Selanjutnya ada variation in receptor. Otak memiliki berbagai macam reseptor, termasuk setidaknya 20 jenis reseptor GABA dan setidaknya 7 famili reseptor serotonin. Berbeda dalam strukturnya, reseptor berbeda dalam sifat kimianya, responnya juga terhadap obat, dan perannya terhadap dalam perilaku. Sinaps adalah tempat yang rumit di mana protein menambatkan neuron prasinaps ke neuron pasca sinaps dan memandu molekul neurotransmitter ke reseptornya. Selanjutnya ada drugs that act by binding to receptor. Mereka menempel pada reseptor serotonin tipe 2A dan memberikan stimulasi pada waktu yang tidak tepat atau untuk durasi yang lebih lama dari biasanya. Nikotin misalnya seperti senyawa yang ada dalam tembakau merangsang keluarnya reseptor asitekolin yang dikenal sebagai reseptor nikotinat. Reseptor nikotinik berlimpah pada neuron yang melepaskan dopamin, sehingga nikotin meningkatkan pelepasan dopamin di sana. Karena pelepasan dopamin dikaitkan dengan hadiah, stimulasi nikotin juga bermanfaat bagi antipsikotik tipikal memblokir reseptor dopamin, seringkali menghasilkan efek samping berupa penurunan kesenangan dan motivasi. Orang-orang yang menggunakan morfin dan opiat lainnya selama berabad-abad tanpa mengetahui bagaimana obat itu mengaruhi otak. Kemudian peneliti menemukan bahwa opiat menempel pada reseptor spesifik di otak. Obat opiat mengerahkan efeknya dengan mengikat reseptor yang ada, seperti endorfin. Penemuan ini penting karena menunjukkan bahwa opiat menghasilkan rasa sakit dengan bekerja pada reseptor di otak bukan di kulit. Selanjutnya ada inactivation and reuptake of neurotransmitters. Proses ini yang disebut reuptake terjadi melalui protein membran, khusus yang disebut transporter.
Aktivitas transporter bervariasi antar individu dari satu area otak ke area otak lainnya. Setiap molekul pemancar yang tidak diambil oleh transporter dipecah oleh enzim yang disebut dengan COMT. Obat stimulan termasuk amfetamin dan kokain menghambat transporter untuk dopamin, sehingga mengurangi pengambilan kembali dan memperpanjang efek dopamin. Dan amfetamin juga memblokir transporter serotonin dan norepinefrin. Ketika obat stimulus meningkatkan akumulasi dopamin di celah sinaptik, COMT memecahkan kelebihan dopamin lebih cepat daripada yang dapat digantikan oleh sel prasinaptik. Beberapa jam setelah mengkonsumsi obat perangsang, pengguna mengalami defisit dopamin dan memasuki keadaan putus obat, ditandai dengan berkurangnya energi, berkurangnya motivasi, dan depresi ringan. Methylphenidate, obat stimulan lain, sering diresepkan untuk orang dengan gangguan defisit perhatian atau hiperaktivitas. Methylphenidate dan kokain memblokir reuptake dopamin dengan cara yang sama pada reseptor otak yang sama. Orang yang memakai pil methylphenidate mengalami peningkatan bertahap dalam konsentrasi obat selama 1 jam atau lebih, diikuti dengan penurunan yang karena itu methylphenidate tidak menghasilkan dorongan kegembiraan yang tiba-tiba seperti yang dilakukan kokain. Namun siapapun yang menyuntikkan methylphenidate mengalami efek yang mirip dengan kokain, termasuk resiko kecanduan. Selanjutnya ada negative feedback from the postsynaptic cell. Pertama, banyak terminal prasinaptik memiliki reseptor yang peka terhadap pemancar yang sama yang mereka lepaskan. Kedua, beberapa neuron pasca sinaps menanggapi perangsangan dengan melepaskan bahan kimia yang berjalan kembali ke terminal prasinaptik untuk menghambat pelepasan pemancar lebih lanjut. Oksida nitrat adalah salah satu pemancar tersebut. Cannabinoids, bahan kimia aktif dalam ganja, mengikat reseptor anandamin atau 2-strip Ag pada neuron presinaptik atau GABA. Ketika cannabinoid menempel pada reseptor ini, mereka menunjukkan sel menerima pesannya. Electrical synapses. Pada awal modul ini, Anda mempelajari bahwa Sherrington salah untuk menganggap bahwa sinapsis menyampaikan pesan secara elektrik. Dia tidak sepenuhnya salah, namun beberapa khusus tujuan sinapsis memang beroperasi secara elektrik. Karena listrik transmisi lebih cepat bahkan dari bahan kimia tercepat transmisi. Sinapsis listrik telah berkembang dalam kasus di mana sinkronisasi yang tepat antara dua sel adalah penting. Misalnya beberapa sel yang mengontrol ritme Anda pernapasan disinkronkan oleh sinapsis listrik. Pentingnya untuk menarik nafas di sisi kiri pada saat yang sama seperti di sisi kanan. Dan yang terakhir ada hormones. Pengaruh hormonal menyerupai transmisi sinaptik di banyak cara, termasuk fakta bahwa banyak bahan kimia berfungsi sebagai hormon dan sebagai neurotransmitter. Hormon adalah bahan kimiakal disekresikan oleh sel-sel di salah satu bagian tubuh dan dibawa oleh darah untuk mempengaruhi sel lain. Neurotransmitter seperti sinyal telepon ini menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima yang ditunjukkan. Hormon berfungsi lebih seperti stasiun. Mereka menyampaikan pesan ke penerima manapun yang disetel ke kanan. Stasiun neuropeptida adalah perantara. Mereka hanya menyebar di dalam otak dan darah, tidak membawanya ke yang lain bagian tubuh. Sama seperti hormon yang bersirkulasi, memodifikasi aktivitas otak. Hormon yang disekresikan oleh otak mengontrol sekresi banyak hormon lainnya. Kelenjar pituitari melekat pada hipotalamus, memiliki dua bagian.
Kelenjar pituitari melekat pada hipotalamus, memiliki dua bagian hipofisis anterior dan hipofisis posterior yang melepaskan set hormon yang berbeda. Hipofisis posterior terdiri dari jaringan saraf, dapat dianggap sebagai perpanjangan dan hipotalamus. Hipotalamus mengeluarkan hormon pelepas yang mengalir melalui darah ke hipofisis anterior. Di sana mereka merangsang atau menghambat pelepasan hormon lain. Hipotalamus mempertahankan tingkat sirkulasi hormon tertentu yang cukup konstan melalui sistem umpan balik negatif. Misalnya seperti tingkat hormon tiroid terendah. Hipotalamus melepaskan hormon pelepas TSH yang merangsang hipofisis anterior untuk melepaskan TSH, yang pada gilirannya menyebabkan kelenjar tiroid mengeluarkan lebih banyak hormon tiroid. Sekian penjelasan yang saya bawakan mengenai chapter 1 dan chapter 2. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara-saudari saya. Dengan ini dipersilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Fadila Triastuti. Saya akan menjelaskan anatomi dan metode penelitian. Modul 3.1, struktur sistem syaraf vertebrata. Definisi mengenai sistem syaraf. Sistem syaraf pusat SSP adalah otak dan susun tulang belakang. Bagian dari peripheral nervous system adalah sistem saraf somatik yang terdiri dari akson yang menyampaikan pesan dari organ indera ke SSP dan dari SSP ke otot. Bagian lain dari PNS yaitu sistem syaraf otonom mengontrol jantung, usus, dan organ lainnya. Sistem syaraf otonom memiliki beberapa badan selnya di dalam otak atau sumsum tulang belakang, dan beberapa dalam kelompok ini sepanjang sisi sumsum tulang belakang. The spinal cord, sumsum tulang belakang adalah bagian dari sistem syaraf pusat di mana sumsum tulang belakang berkomunikasi dengan semua indera, organ, dan otot kecuali kepala. Salah satu penemuan pertama tentang fungsi sistem syaraf adalah akar dorsal yang masuk berkas akson membawa informasi sensorik dan akar ventral yang keluar membawa informasi motorik. Penampang melalui sumsum tulang belakang yang ditunjukkan berbentuk H, materi gray matter di tengah kabelnya padat dengan badan sel dan dendrit. Neuron dari gray matter sumsum tulang belakang mengirim akson ke otak atau ke bagian lain dari sumsum tulang belakang melalui white matter yang mengandung akson bermyelin. Segmen sumsum tulang belakang mengirimkan informasi sensorik ke otak dan menerima perintah motorik dari otak. Semua informasi itu melewati saluran akson di tulang belakang. The autonomic nervous system, sistem saraf otonom. Sistem syaraf otonom terdiri dari neuron yang menerima informasi dan mengirim perintah ke jantung, usus, organ lainnya, serta sistem syaraf simpatis dan parasimpatis. Sistem syaraf simpatis yaitu jaringan saraf yang mempersiapkan organ untuk aktivitas yang kuat. Terdiri dari rantai ganglia, tempat di kiri dan kanan daerah pusat sumsum tulang belakang, dan sistem syaraf parasimpatis memfasilitasi respon vegetatif dan non-darurat. Sistem syaraf simpatis meningkatkan denyut jantung, sedangkan sistem syaraf parasimpatis menurunkan denyut jantung. Sistem syaraf simpatis juga meningkatkan aktivitas pencernaan, sedangkan sistem syaraf parasimpatis menurunkan aktivitas pencernaan. Akson merupakan sistem syaraf parasimpatis yang melepaskan neurotransmitter asetilkolin ke organ. Sebagian besar akson sistem syaraf simpatis melepaskan norepinefrin, meskipun beberapa lainnya, seperti pada kelenjar keringat, menggunakan asetilkolin. The hindbrain, otak belakang. Otak belakang bagian posterior otak terdiri atas medula, pons, dan cerebellum. Medula dan pons, otak tengah, dan struktur sentral tertentu dari otak depan merupakan batang otak. Medula oblongata berada di atas sumsum tulang belakang atau perpanjangan sumsum tulang belakang yang berfungsi sebagai pengontrol refleks vital termasuk pernapasan, detak jantung, muntah, air liur, batuk, dan bersin yang melalui saraf kranial. Mengontrol sensasi dari kepala, gerakan otot di kepala, dan adanya
keluaran parasimpatis ke organ. Pons akson dari setiap belahan otak menyeberang ke sisi berlawanan dari sumsum tulang belakang, sehingga belahan kiri mengontrol otot-otot sisi kanan tubuh dan belakang kanan mengontrol sisi otak kecil. Jika otak kecil rusak, akan ada kesulitan mengalihkan perhatian dari rangsangan pendengaran dan visual. The midbrain, otak tengah. Otak tengah lebih menonjol pada burung, reptil, amfibi, dan ikan. Atapnya otak tengah disebut tektum. Di bawah tektum terletak tegmentum, tingkat menengah dari otak tengah. Struktur otak tengah lainnya, substansia nigra, menimbulkan jalur yang mengandung dopamin yang memfasilitasi persiapan untuk bergerak. The forebrain, otak depan. Otak depan bagian paling menonjol dari otak mamalia. Terdiri dari dua belahan otak. Setiap belahan diatur untuk menerima informasi sensorik. Bagian besar dari sisi kontralateral berlawanan tubuh dan untuk mengontrol otot-otot sebagian besar di sisi kontralateral melalui akson ke sumsum tulang belakang dan inti syaraf kranial, dan bagian luar adalah korteks cerebral. Tamulus. Tamulus adalah sepasang struktur kiri dan kanan di tengah otak depan. Sebagian besar informasi sensorik masuk setelah terlebih dahulu ke tamulus yang memprosesnya dan mengirimkan output ke korteks cerebral. Seperti pada korteks cerebral mengirimkan informasi kembali kepada tamulus, memperpanjang dan memperbesar jenis input tertentu dan memusatkan perhatian pada rangsangan tertentu. Hipotamulus. Hipotamulus adalah sebuah area kecil di dekat dasar otak, tepat di bagian ventral tamulus, memiliki hubungan luas dengan bagian otak lainnya. Hipotamulus menyampaikan pesan ke kelenjar pituitari, mengubah pelepasan hormon. Kerusakan pada inti hipotamulus menyebabkan kelainan dalam perilaku termotivasi seperti makan, minum, pengaturan suhu perilaku seksual, berkelahi, dan atau tingkat aktivitas. Kelenjar di bawah otak. Kelenjar di bawah otak adalah kelenjar endokrin penghasilan hormon yang melekat pada dasar hipotamulus oleh tangkai yang mengandung neuron, pembuluh darah, dan jaringan ikat. Menanggapi pesan dari hipotamulus, hipofisis mensintesis hormon yang dibawa darah ke organ-organ di seluruh tubuh. Ganglia basalis. Ganglia basalis yaitu sekelompok struktur subkortikal lateral tamulus, termasuk tiga struktur utama, nukleus caudatus, putamen, dan globus pallidus. Ganglia basal mengintegrasikan perilaku motivasi dan emosional untuk meningkatkan kekuatan tindakan yang dipilih. Basal forebrain. Inti basalis menerima masukan dari hipotamulus dan ganglia basalis dan mengirimkan akson dan melepaskan asetilkolin ke area luas di korteks cerebral. Hipokampus. Hipokampus adalah struktur besar antara tamulus dan korteks cerebral. Sebagian besar menuju posterior otak depan. Ventricle. Ventricle cerebral mengandung cairan yang memberikan daya tampung dan bantalan bagi otak. Baik, kita sampai pada modul 3.2 the cerebral cortex. Organization of the cerebral cortex pada manusia dan sebagian besar mamalia, korteks cerebral mengandung hingga 6 lamina. Lapisan badan sel yang sejajar dengan permukaan korteks dan dipisahkan satu sama lain oleh lapisan serat. Lamina bervariasi dalam ketebalan dan penonjolan dari satu bagian korteks ke bagian lain, dan lamina tertentu mungkin tidak ada di daerah tertentu. Sel-sel korteks juga diatur menjadi kolom sel yang tegak lurus terhadap lamina. Setiap kolom memanjang melalui beberapa lamina. Neuron dalam kolom tertentu memiliki sifat yang serupa. Misalnya di korteks somatosensori, semua neuron dalam kolom tertentu merespon rangsangan pada area kulit yang sama. The occipital lobe. Lobus occipital. Lobus occipital adalah target utama untuk informasi visual. Kehancuran bagian dari korteks lurik menyebabkan kebutaan kortikal di bagian terkait dari bidang visual.
orang menderita kerusakan mata menjadi buta, tetapi jika mereka memiliki korteks oksipital yang utuh dan pengalaman visual sebelumnya, maka masih dapat membayangkan pemandangan visual dan masih dapat memiliki mimpi visual. The parietal lobe, lobus parietal. Lobus parietal terletak di antara lobus oksipital dan sulcus sentral, alur yang dalam di permukaan korteks. Lobus parietal memproses sensasi tubuh. Gyrus postsentral berisi 4 representasi tubuh. Gyrus postsentral mencakup 4 pita yang sejajar dengan sulcus sentral. 2 pita menerima bagian besar informasi sentuhan ringan, 1 menerima informasi tekanan dalam, dan 1 menerima kombinasi dari keduanya. The temporal lobe, lobus temporal, adalah bagian lateral setiap belahan dekat pelipis. Lobus temporal juga berkontribusi pada aspek penglihatan yang kompleks, termasuk persepsi gerakan dan pengenalan wajah. Lobus temporal juga penting untuk perilaku emosional dan motivasi. Kerusakan lobus temporal dapat menyebabkan serangkaian perilaku yang dikenal sebagai sindrom Kluver-Bucy. The frontal lobe, lobus frontal. Lobus frontal yang mengandung korteks motorik primer somatosensorik primer yang konteks prefrontal memanjang dari sulcus centralis sampai batas anterior otak. Lobus frontal termasuk gyrus presentral yang mengandung gerakan halus. Ini juga termasuk korteks prefrontal yang berkontribusi pada ingatan rangsangan baru-baru ini dan perencanaan gerakan. Fungsi korteks prefrontal. Fungsi korteks prefrontal yang paling penting untuk mencari memori kerja dan untuk merencanakan tindakan yang bergantung pada konteksnya. Masalah yang mengikat adalah pertanyaan tentang bagaimana kita menghubungkan aktivitas di area otak yang berbeda seperti pemandangan dan suara. Berbagai area otak tidak semuanya mengirimkan informasinya ke suatu prosesor pusat. Pengitatan membutuhkan persepsi bahwa 2 aspek stimulus terjadi di tempat yang sama, waktu yang sama. Pada modul 3.3 Research Methods, Effects of Brain Damage, efek kerusakan otak. Kerusakan otak dapat menghasilkan ketidakmampuan untuk mengenali wajah, ketidakmampuan untuk merasakan gerakan, pergeseran perhatian ke sisi kanan tubuh dan dunia, perubahan motivasi dan emosi, gangguan memori, dan sejumlah efek khusus lainnya. Ablasi adalah pengangkatan area otak, umumnya dengan pisau bedah, karena operasi pengangkatan sulit untuk struktur kecil di bawah permukaan otak. Peneliti terkadang membuat luka yang berarti kerusakan dengan cara instrumentasi perangkat untuk menempatkan elektroda yang tepat di otak. Lesi listrik adalah teknik kasar yang merusak akson yang melewati area tersebut serta neuron di daerah itu sendiri. Pada peneliti menggunakan metode ini lebih jarang daripada di masa lalu. Stimulasi magnetik transkranial, penerapan stimulasi magnetik ke bagian kulit kepala mengaktifkan neuron di area sempit di bagian bawah magnet, menghasilkan lesi virtual yang bertahan lebih lama dari stimuli magnetik itu sendiri. Efek stimulasi otak. Stimulasi optogenetik mengaktifkan protein pekat cahaya. Jika protein tersebut membuka saluran natrium di membran, hasilnya adalah ekstasi neuron. Jika membuka saluran klorida, hasilnya adalah penghambatan. Metode ini memungkinkan peneliti mempelajari fungsi sel yang diberikan secara lebih rinci pada sebelumnya. Recording brain activity. Merekam aktivitas otak. Merekam aktivitas listrik otak melalui elektroda. Perangkat ini dapat merekam aktivitas atau aktivitas otak spontan sebagai respon terhadap suatu stimulus, yang dalam hal ini ketika sebut hasilnya membangkitkan potensi atau membangkitkan tanggapan. Respon yang dibangkitkan berguna untuk berbagai tujuan, termasuk studi tentang bayi yang terlalu muda untuk memberikan jawaban verbal.
MEG, ia mengukur medan magnet samar yang dihasilkan oleh aktivitas otak. MEG dapat mengidentifikasi waktu di mana berbagai area otak merespon dan dengan demikian melacak gelombang aktivitas otak dari titik asalnya ke area lain yang memprosesnya. Tomografi emisi positron memberikan gambar resolusi tinggi aktivitas di otak yang hidup dengan merekam emisi radioaktivitas dari bahan kimia yang disuntikan. Menghubungkan anatomi otak dengan perilaku. Prosesnya menghubungkan anatomi tengkorak dengan perilaku dikenal sebagai frenologi. Frenologi tidak valid karena berbagai alasan. Satu masalah adalah terbawa bentuk tengkorak memiliki sedikit hubungan dengan anatomi otak. Tengkorak lebih tebal di beberapa tempat daripada yang lain dan lebih tebal di beberapa orang daripada orang lain. Selain daripada itu, metode lainnya adalah pemindaian CT dan magnetic resonance image di mana keduanya mengukur respon bahan kimia terhadap medan magnet. MRI menunjukkan anatomi otak dan menunjukkan area otak mana yang lebih aktif saat ini. Ukuran otak dan kecerdasan, perbandingan antar spesies. Banyak orang berpendapat kecerdasan bergantung pada rasio otak ke tubuh. Setiap spesies adalah satu titik dalam salah satu poligon. Secara umum, log massa tubuh merupakan prediktor log massa otak yang baik. Primata pada umumnya dan manusia memiliki massa otak yang besar sebanding dengan massa tubuhnya. Monyet tupai yang juga sangat kurus memiliki rasio otak dan tubuh yang lebih tinggi daripada manusia, baik massa otak total maupun rasio otak ke tubuh, menempatkan manusia di tempat pertama. Perbandingan pria dan wanita. Pria rata-rata memiliki otak yang lebih besar daripada wanita, tetapi memiliki IQ yang sama. Bahkan jika kita memperhitungkan perbedaan tinggi badan, otak pria tetap lebih besar. Pria memiliki lebih banyak white matter dan karena itulah otaknya lebih besar. Namun pria dan wanita sama-sama dalam kinerja intelektual dan hampir sama dalam gray matter. Singkatnya, pria dan wanita rata-rata memiliki skor IQ yang sama meskipun pria memiliki otak yang lebih besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faika Mutia Milanugra akan memaparkan materi mengenai genetic, evolution, development, and plasticity. Yang pertama, Mendelian genetik. Teori pertama mengenai sistem pewarisan dikemukakan oleh Gregor Mendel pada tahun 1865. Teori tersebut didasarkan atas penelitiannya terhadap tumbuhan kacang kapri. Dalam percobaannya, Mendel menggunakan tanaman yang bersifat biologi dan mudah diamati. Tanaman kapri yang tidak memiliki bunga namun memiliki mahkota yang tersusun sehingga dapat melindungi bunga kapri terhadap sasi bunga lain. Dan akhirnya Mendel menyimpulkan bahwa tanaman yang disilangkan akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakter keturunannya. Yang kedua yaitu hederitas dan lingkungan. Hederitas adalah proses penurunan sifat pada generasi ke generasi selanjutnya melalui plasma benih, bukan dalam bentuk tingkah laku namun dalam bentuk struktur tubuh. Penurunan sifat didasari atas beberapa prinsip tertentu, diantaranya reproduksi, konformitas, variasi, dan regresi filial. Lingkungan adalah segala material dan simulasi pada individu baik di luar maupun di dalam diri individu. Lingkungan dalam psikologi adalah stimulasi yang diterima sejak berada dalam kandungan, sedangkan menurut sosiokultural adalah stimulasi interaksi individu terhadap perlakuan orang lain. Secara umum, evolusi menjelaskan mengenai penyimpangan terhadap makhluk hidup dari struktur alam
dalam jumlah yang banyak dan beraneka ragam, kemudian menyebabkan terjadinya dua kemungkinan, diantaranya satu, hidup yang berubah akan mampu bertahan hidup dan tidak punah, disebut dengan evolusi progresif. Makhluk yang gagal berevolusi disebut dengan evolusi regresif. Hubungan genetik dan evolusi. Hubungan evolusi di antara spesies dicerminkan dalam bentuk DNA dan protein. Jika dua spesies ini memiliki pustaka gen, maka akan terjadi salinan sifat dari nenek moyang yang sama. Dalam teori Darwin menyatakan bahwa genetika sangat berpengaruh terhadap evolusi. Dan menurut psikologi, evolusi adalah kesamaan genetik manusia yang berkembang dalam sejarah evolusi spesies. Evolusi pada dasarnya akan perubahan frekuensi memunculkan gen dalam suatu populasi, sehingga secara umum perubahan yang terjadi pada generasi. Jika terjadinya perubahan, akan membentuk spesies baru. Kemudian terjadi mutasi, kemudian terjadinya mutasi gen, sehingga susunan dari gen-gen tersebut membentuk variasi-variasi genetik terbaru. Evolusi perilaku. Evolusi merupakan kata umum yang menunjukkan suatu perubahan atau pertumbuhan yang berangsur dalam bentuk jangka panjang. Evolusi mengacu pada proses perubahan pembentukan kehidupan di bumi, dari bentuk paling awal hingga membentuk keragaman yang sangat luas. Pada usia 1-2 tahun, anak-anak akan mengalami pertumbuhan kembangan otak yang cukup pesat, di mana terjadinya pematangan otak dan antar neuron, pembentukan saraf. Usia 3 tahun sampai 5 tahun. Usia tersebut anak-anak akan memiliki tingkat aktivitas otak namun tidak seaktif pada usia 0-3 tahun. Pada usia tersebut anak-anak telah mempunyai jaringan otak yang bertambah kuat. Usia 6-7 tahun. Pada usia tersebut otak pada anak hampir 2/3 otak orang dewasa, hingga otak memiliki 5-7 kali antar neuron banyak dibandingkan pada otak usia 18 bulan. Pada usia 8 tahun. Usia 8 tahun, otak akan mengalami perkembangan pada bagian kiri. Usia ini anak-anak boleh mendapatkan pelajaran matematika dan juga memiliki perhatian yang besar terhadap lingkungannya, serta menunjukkan sikap menguasai dan mengendalikan sesuatu. Pada usia 9 tahun, usia ini menjadi siklus terakhir perkembangan anak-anak. Pada tahap ini, kembangan kecerdasan anak terjadi pada otak bagian bawah dan tengah. Dan usia 19 sampai 40 tahun, kematangan otak tercapai pada usia tersebut. Pada bagian korteks, bahkan bagian perencanaan, problem solving, emosi, nalar, dan perkembangan, gerakan, dan bicara pada manusia. Development of the brain. Perkembangan otak manusia. Perkembangan otak manusia pada saat dalam kandungan. Pada usia 16 hari, telah terbentuk plate yang kemudian terbentuk lagi neural growth. Pada usia 21 hari, growth berkembang menjadi neural tube. Bagian rostral di neural tube akan berkembang menjadi otak, sedangkan bagian belakang membentuk medulla spinalis. Dan neural crest akan berkembang menjadi sistem saraf tepi. Pada ujung depan neural tube akan membentuk 3 area otak mayor, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Penentu kelangsungan hidup neuron, mana yang ditunjukkan pada penelitian di tahun 2008, umum pada seluruh organisme bilateral
adalah kelompok molekul yang meresaksikan molekul pensinyalan disebut dengan neomorfin. Neomorfin adalah kelompok protein yang sangat dekat dengan protein yang diidentifikasi sebagai survival bagi neuron sensorik dan simpatik, berperan dalam pemeliharaan, perkembangan dan fungsi perkembangan akson dan dendrit. Ketika akson berinisiatif mencapai targetnya, maka semikal mengarahkan mereka menuju lokasi. Seiring berjalannya waktu, postsinaptik sel menguatkan sinapsis, dan penyesuaian ini tergantung pada pattern yang dimasuki oleh akson. Feeding by axon. Chemical gradients pada akson menemukan targetnya. Estimasi saat ini adalah manusia yang memiliki 3000 genetika. Untuk membuktikan cara spesifik target untuk setiap neuron di otak yang berjumlah miliaran. Akson bertumbuh mengikuti jalan dari permukaan molekul sel terikat dengan beberapa semilikals dielak oleh yang lainnya. Meskipun begitu, akson menyisihkan diri ke arah target dengan mengikuti lorong semikal. Differentiation of cortex, yaitu differentiasi adalah proses seluler yang terjadi pada makhluk hidup seperti cacing dan amfibi. Sejumlah ahli yakin bahwa diferensiasi adalah siklus perkembangan normal yang mengakibatkan beberapa penyakit kanker, sementara ahli lain percaya bahwa diferensiasi adalah bagian dari imun hilang akibat manusia berevolusi. Diferensiasi secara dramatis mengubah bentuk, ukuran, potensial membrain, aktivitas metabolisme, dan ketanggapan sel terhadap sinyal, namun tidak dapat merubah urutan DNA. Maka dari itu, ciri fisik memiliki perbedaan namun dengan genom yang sama. Fine-tuning by experience and dendrit sync mengubah bentuknya. Struktur pusat dendrit menjadi stabil pada masa remaja. Cabang peripheral dendrit tetap stabil sepanjang hidup. Kita mungkin mengira bahwa pembentukan saraf bergantung pada pengalaman menarik dan interaksi sosial. Namun berkaitan dengan peningkatan tersebut, cari atas pembelajaran dan memori. Baik, perkenalkan, nama saya Adi Birus Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sinapsis. Secara etimologi, sinapsis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sinapsis yang artinya penjepit atau konjungsi. Pengertian sinapsis adalah titik temu antara ujung neurit di suatu neuron dengan neuron yang lainnya. Sinapsis ini terbentuk karena adanya pembengkakan pada ujung akson. Sinapsis juga diartikan sebagai salah satu struktur bagian dari neuron yang membantu koordinasi dan konjungsi kegiatan penghantaran sinyal antar neuron. Konsep utama dari sinapsis. Neuron akan melepaskan neurotransmitter yang akan menginhibisi atau mengeksitasi sel lain atau mengubah responnya ke sel lain. Umumnya, satu neurotransmitter yang dikeluarkan hanya akan mengeluarkan sub-threshold respon. Respon tersebut akan bertambah dengan sub-threshold respon lain untuk menentukan apakah sel penerima akan menghasilkan action potensial atau tidak. Transmisi di sinapsis berlangsung dalam banyak langkah, dan interferensi pada salah satu langkah tersebut akan memengaruhi transmisi. Ada beberapa bagian pada sinapsis, diantaranya yaitu terminal prasinaptik, yang kedua rangsangan saraf, yang ketiga celah sinaptik,
Yang keempat, terminal postsinaptik. Struktur atau susunan sinapsis terdiri dari ruang antara dua sel, dinamakan dengan celah sinaptik, ujung atau terminal akson dari sel saraf atau neuron, reseptor sel tersier berhubungan dengan neurotransmitter. Keempat, review neuron sebagai penentu keputusan. Bagian A, transmission sepanjang akson adalah mengirim informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. B, IPSP dan IPSP akan saling berkompetisi dan hasilnya adalah kompleks bukan semata penjumlahan. C, summation APSP dan IPSP adalah I decision karena akan menentukan apakah sel postinaptik menghasilkan atau tidak action potensial. Dan yang terakhir, perilaku tidak ditentukan oleh single neuron, tetapi hasil dari kontribusi jaringan neuron yang sangat besar. A. Sejarah penemuan transmisi kimiawi di sinapsis. Pertama, pertemuan transmisi di sinapsis. Otto Loewi 1920 mengemukakan bahwa transmission pesan di sinapsis terjadi secara kimiawi. Kedua, sinapsis dan neurotransmitter terdiri atas beberapa. Yang pertama, celah sinaptik. Kedua, membran prasinaptik. Yang ketiga, neurotransmitter. Keempat, vesikel sinaptik. Kelima, neurotransmitter. Dan yang keenam, postsinaptik. Neurotransmitter terdiri atas beberapa. Yang pertama, kira-kira 100 jenis yang berbeda. Kedua, neuron mensintesis neurotransmitter dan bahan kimia lainnya dari zat yang disediakan oleh makanan. Yang ketiga, asetilkolin disintesis dari kolin yang ditemukan dalam susu, telur, dan kacang-kacangan. Keempat, serotin disintesis dari tritofan pada kalkun dan kecap. Urutan peristiwa untuk neurotransmitter terdiri atas beberapa. Yang pertama, eksositosis neurotransmitter keluarnya dari terminal presinaptik ke celah sinaptik ketika aksi potensial mencapai terminal. Keempat, neurotransmitter melintasi celah dan melindungi reseptor postsinaptik di membran postsinaptik. Yang ketiga, neurotransmitter berpisah dari reseptor. Keempat, neurotransmitter diambil kembali, dibawa kembali ke neuron prasinapsis, dibuang atau bebas. Yang terakhir, reuptake, mengambil kembali neurotransmitter untuk digunakan ulang di presinaptik. Dua cara umpan balik negatif di postsinaptik. Yang pertama, presinaptik. Umumnya, terminal memiliki reseptor yang peka terhadap neurotransmitter sama yang mereka keluarkan. Reseptor ini disebut dengan autoreseptor. Yang kedua, postsinaptik. Beberapa postsinaptik neurons merespon stimulasi dengan mengeluarkan zat kimia khusus yang kembali ke sinaptik terminal untuk menghambat pengeluaran transmitter berikutnya. Membran presinaptik. Membran tombol terminal yang terletak berdekatan dengan membran postsinaptik dan melalui mana neuron transmitter dilepaskan. B. Membran pascasinaptik. Membran sel tombol terminal berlawanan di sinapsis, membran sel yang menerima pesan. C. Celah sinaptik. Ruang antara membran prasinapsis dan membran pascasinapsis. D. Vesikel sinaptik. Struktur kecil berongga seperti manik-manik yang ditemukan di tombol terminal, mengandung molekul
neurotransmitter. Zona release. Daerah bagian dalam membran prasinapsis sinaptis, tempat vesikel sinaptik menempel dan melepaskan neurotransmitternya ke celah sinaptik. Aktivasi reseptor terdiri atas 3. Yang pertama, reseptor pasca sinaptik. Kedua, saluran ion bergantung neurotransmitter. Ketiga, reseptor lonotropik atau mata pada tropik. Bagian C, peristiwa kimiawi di sinapsis. Yang pertama, hormon adalah bahan kimia yang disekresikan oleh kelenjar atau sel lain yang diangkut ke rongga lain oleh darah di mana ia mengubah aktivitas. Kedua, kelenjar endokrin bertanggung jawab untuk produksi hormon. Yang ketiga, hormon penting untuk memicu perubahan jangka panjang di beberapa bagian tubuh. Kelenjar di bawah otak. Yang pertama, melekat pada hipotalamus dan terdiri dari 2 kelenjar berbeda yang masing-masing melepaskan serangkaian hormon yang berbeda. Terdiri atas 2, yaitu hipofisis anterior, terdiri dari jaringan kelenjar dan mensintesis 6 hormon. Yang kedua, hipofisis posterior, terdiri dari jaringan saraf dan dapat dianggap sebagai perpanjangan dari hipotalamus. Sinapsis dan obat-obatan. Sebelumnya secara terpisah disebut penyalahgunaan narkoba dan kecanduan narkoba. Juga disebut dengan gangguan penggunaan zat atau penggunaan zat kimia adalah penyakit yang ditandai dengan pola penggunaan zat yang merusak yang mengarah pada masalah atau penderitaan yang signifikan, termasuk toleransi atau penarikan dari substansi. Affinity, mudah melekat. Efisiensi, kecenderungan mengaktifkan reseptor. Obat yang bisa memiliki high affinity tapi low efisiensi dan sebaliknya. Hampir semua obat yang disalahgunakan merangsang pelepasan dopamin dan norepinephrine di nucleus accumbens. Daerah subkortikal kecil yang kaya akan reseptor dopamin. Ketiga, area yang bertanggung jawab atas perasaan senang. Perkembangan dan keplastikan otak. Terdapat banyak cabang-cabang dendrit yang telah tumbuh, tetapi kita butuh mikroskop elektron untuk mengamati pertumbuhan tersebut. Proses perkembangan otak tergantung pada pengalaman dengan cara yang kompleks sehingga menggabungkan batasan antara pembelajaran dan pendewasaan. Yang pertama, pertumbuhan dan diferensiasi otak hewan vertebrata. Pada manusia, sistem saraf terbentuk ketika embrio masih berumur 2 minggu. Permukaan dorsal melebar, kemudian dinding tipis yang panjang tumbuh melengkung dan melebur sehingga membentuk tabung neuron yang telah mengelilingi rongga berisi cairan. Yang kedua, pertumbuhan dan pergerakan akson. Pembentukan dan pengubahan neuron adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sistem saraf. Ilmuwan neuroscience membagi tahap perkembangan neuron menjadi 5 tahap, yaitu proliferasi, migrasi, diferensiasi, milenasi, dan sinaptogenesis. Perkembangan neuron. Proliferasi adalah produksi sel atau neuron baru di otak yang terutama terjadi pada awal kehidupan. Pada awal perkembangannya, sel-sel yang melapisi ventrikel beberapa sel menjadi sel induk yang tetap, sebagian lainnya menjadi neuron primitif dan sebagian lainnya menjadi sel gila. Keduanya akan bermigrasi ke lokasi lain. Migrasi adalah pergerakan neuron dan
gila yang baru terbentuk ke lokasi akhirnya. Migrasi terjadi dalam area yang berbeda di otak. Migrasi terjadi karena sel mengikuti jalur kimia di otak. Diferensiasi mengacu pada pembentukan akson dan dendrit yang memberikan neuron bentuk yang khas. Akson akan tumbuh pertama selama migrasi atau setelah sampai di target lokasi, diikuti dengan dendrit. Neuron memiliki komponen kimia yang berbeda-beda bentuk tergantung dari lokasinya di otak. Mielinasi mengacu pada proses di mana gila menghasilkan selubung lemak yang menutupi akson beberapa neuron. Myelinasi pertama terjadi di sumsum tulang belakang dan kemudian di otak belakang, otak tengah dan otak depan. Mielinasi terjadi secara bertahap selama beberapa dekade. Sinaptogenesis adalah tahap akhir dari perkembangan saraf dan mengacu pada pembentukan sinapsis antara neuron. Terjadi sepanjang hidup sebagai terus-menerus membentuk koneksi baru dan membuang yang lama. Sinaptogenesis melambat secara signifikan di kemudian hari. Neuron baru di masa depan. Penelitian lanjutan juga menemukan sel-sel dalam otak tidak berkembang, disebut sel induk. Terkadang sel induk menghasilkan sel baru yang akan berpisah ke bulbus olfaktori dan bertransformasi menjadi gila atau neuron. Pada bagian hipokampus mamalia, sel induk juga dapat berdiferensiasi menjadi neuron baru. Neuron pada hipokampus yang baru melewati sebuah periode aktif pembentukan dan perubahan sinapsis. Jadi, neuron-neuron tersebut mungkin menjadi koordinator penting pada proses pembelajaran baru. Pencarian jejak melalui akson. Coba bayangkan jika Anda meminta seseorang menyambungkan kabel dari negara lain, Anda harus memberikan instruksi mendetail bagaimana menemukan negara yang tepat, gedung yang tepat, dan pada akhirnya meja yang tepat. Seperti itulah pencarian jejak melalui akson. Yang kedua, pencarian zat kimiawi melalui akson. Ia melakukan sebuah penelitian dengan mencangkok kaki tambahan pada seekor salamander dan menunggu hingga ada akson yang tumbuh masuk ke dalamnya. Weiss menolak ide bahwa setiap akson mengembangkan satu cabang yang mengarahkan ke otot pergerakan anggota badan. Ketiga, kespesifikan hubungan akson. Sejak masa Weiss melakukan studinya, sebagian besar penelitian pertumbuhan akson berfokus untuk mempelajari bagaimana akson sensorik dapat mencari jalan hingga ke target yang tepat di otak. Keempat, keplastikan setelah kerusakan otak. Penyebab kerusakan otak yang umum terjadi pada orang tua adalah hilangnya peredaran darah ke otak secara sementara selama terjadinya stroke. Dikenal juga dengan nama cedera cerebrovaskular. Salah satu tipe stroke yang lebih umum adalah iskemia, yaitu penghambatan peredaran darah pada arteri karena adanya pengumpalan darah atau gangguan lain. Tipe stroke yang jarang terjadi adalah hemoragi, yaitu peredaran yang disebabkan arteri yang pecah. Diastesis berasal dari bahasa Yunani yang berarti mengguncang keseluruhan, merujuk pada penurunan aktivitas yang diderita oleh neuron yang selamat setelah terjadi kerusakan pada neuron lain. Jika diastesis menyebabkan hilangnya suatu perilaku setelah terjadi kerusakan otak, maka obat stimulus mengurangi efek diastesis sehingga mendorong pemulihan. Vinay dan koleganya melakukan serangkaian penelitian untuk mengamati pengaruh kerusakan korteks pada perilaku tikus.
akson yang tumbuh kembali. Dalam keadaan tertentu, akson yang rusak dapat tumbuh kembali walaupun badan sel tidak dapat tergantikan. Sebuah neuron pada sistem saraf tepi memiliki badan sel yang terletak di dalam sumsum tulang belakang dan akson-aksonnya memanjang ke dalam salah satu anggota badannya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi 7 mengenai visual. Pengertian sistem visual. Sistem visual adalah bagian dari sistem saraf pusat yang memberikan organisme kemampuan untuk memproses detail visual, serta memungkinkan pembentukan beberapa fungsi respon fotonon gambar. Sistem visual mendeteksi dan menafsirkan informasi dari cahaya tampak untuk membangun sebuah representasi dari lingkungan sekitarnya. Mata adalah alat utama sistem ini. Mata adalah perangkat biologis kompleks. Fungsi kamera sering dibandingkan dengan kerja mata, terutama karena kedua cahaya fokus dari objek-objek eksternal di bidang pandang ke media sensitif terhadap cahaya. Dalam kasus kamera, media ini adalah film atau sebuah sensor elektronik. Dalam kasus mata, itu adalah sebuah array dari reseptor visual. Dengan kesamaan geometri sederhana berdasarkan hukum-hukum optik, fungsi mata sebagai transducer seperti halnya kamera CCD. Konsep kerja sistem visual pada manusia. Persepsi visual adalah proses interpretasi cahaya yang masuk ke mata menjadi informasi visual yang spesifik di otak. Sistem penglihatan manusia mendapat informasi visual dari lingkungan sekitarnya lalu diproses menjadi sinyal saraf yang menghasilkan persepsi visual. Informasi visual yang diterima oleh mata diproses di area-area yang berbeda pada otak. Interpretasi terhadap suatu objek yang melalui beberapa rangkaian proses, persepsi warna, persepsi gerak, persepsi ruang, dan persepsi kedalaman. Dari informasi visual memberikan kode spesifik yang dianalisis oleh korteks occipitalis sehingga manusia dapat melihat suatu objek. Organ mata manusia. Organ mata manusia dibedakan menjadi dua, yaitu organ mata luar dan organ mata dalam. Organ mata luar. Organ mata luar terdiri dari 3, yaitu bulu mata berfungsi menyaring cahaya yang akan diterima. Yang kedua ialah alis untuk berfungsi menahan keringat agar tidak masuk ke bola mata. Dan yang ketiga ialah kelopak mata berfungsi untuk menutupi dan melindungi mata. Lalu adapun yang kedua ialah organ mata dalam. Bagian-bagian pada organ mata bekerja sama mengantarkan cahaya dari sumbernya menuju ke otak untuk dapat dicerna oleh sistem saraf. Bagian-bagian tersebut adalah yang pertama ialah kornea mata atau selaput bening, berfungsi untuk menerima cahaya dari sumber cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam dan berakhir di retina. Sifatnya tidak berwarna atau bening dan tidak punya pembuluh darah. Bila terjadi kerusakan maka dapat menyebabkan kebutaan. Yang kedua ialah iris atau selaput pelangi, terdapat di tengah-tengah bola mata di belakang kornea. Warna iris dipengaruhi oleh jenis ras atau bangsa. Adapun yang ketiga ialah pupil atau anak mata, berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Dengan demikian, cahaya tidak terlalu banyak atau menyilaukan atau terlalu sedikit dan redup. Fungsi anak mata atau pupil sama dengan fungsi diafragma pada alat potret atau kamera. Sifatnya jika cahaya terlalu banyak, pupil akan mengecil, tapi apabila cahaya terlalu sedikit, pupil akan membesar. Pupil adalah celah bulat yang ada di tengah-tengah iris. Yang keempat adalah lensa mata, berfungsi untuk memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina atau selaput jala. Dengan demikian, mata dapat melihat dengan jelas. Selain itu, lensa juga punya fungsi untuk mencembung dan memipih untuk memfokuskan jatuhnya cahaya. Letak lensa ini terletak pada tengah-tengah bola mata, yaitu di belakang anak mata atau pupil dan selaput pelangi. Sifatnya, bila kita mengamati benda letaknya dekat, maka mata berakomodasi dengan kuat. Akibatnya, lensa mata menjadi lebih cembung dan bayangan dapat jatuh tepat di retina. Namun sebaliknya, apabila kita mengamati benda yang letaknya jauh, maka mata tidak berakomodasi. Akibatnya, lensa mata berbentuk pipih. Kemampuan lensa mata untuk mengubah kecembungannya ini disebut daya akomodasi. Yang kelima ialah ada badan bening. Fungsinya untuk meneruskan cahaya yang telah melalui lensa. Cahaya itu selanjutnya disampaikan ke selaput jala. Letak badan bening adalah di belakang lensa, bentuknya seperti agar-agar. Dan yang keenam ialah retina atau selaput jala. Bagian yang paling pekat terhadap cahaya, khususnya bintik kuning. Retina berfungsi menangkap dan meneruskan cahaya dari lensa ke saraf mata. Di dalam selaput jala terdapat ujung-ujung saraf penerima. Letaknya merupakan selaput yang terletak paling belakang. Dan yang terakhir ialah saraf mata atau saraf optik,
yang berfungsi untuk meneruskan rangsang cahaya ke otak. Informasi-informasi yang dibawa oleh saraf nantinya akan diproses di otak. Dengan demikian kita dapat melihat suatu benda. Sistem kerja mata. Mata manusia memiliki cara kerja otomatis yang sempurna. Mata dibentuk dengan 40 unsur utama yang berbeda dan kesemua bagian ini memiliki fungsi penting dalam proses melihat kerusakan, dan ketiadaan salah satu fungsi bagiannya saja akan menjadikan mata mustahil dapat melihat. Lapisan tembus cahaya ini bagian depan mata adalah kornea. Tepat di belakangnya terdapat iris. Selain memberikan warna pada mata, iris juga dapat mengubah ukurannya secara otomatis sesuai kekuatan cahaya yang masuk. Dengan bantuan otot yang melekat padanya, misalnya ketika kita berada di tempat gelap, iris akan membesar untuk memasukkan cahaya sebanyak mungkin. Ketika kekuatan cahaya bertambah, iris akan mengecil untuk mengurangi cahaya yang masuk ke mata. Sistem pengaturan otomatis yang bekerja pada mata bekerja sebagaimana berikut. Ketika cahaya mengenai mata, sinyal saraf terbentuk dan dikirimkan ke otak untuk memberikan pesan tentang keberadaan cahaya dan kekuatan cahaya, lalu otak mengirim balik sinyal dan memerintahkan sejauh mana otot di sekitar iris harus mengerut. Bagian mata lainnya yang bekerja bersamaan dengan struktur ini adalah lensa. Lensa bertugas memfokuskan cahaya yang memasuki mata pada lapisan retina di bagian belakang mata. Karena otot-otot di sekeliling lensa cahaya yang datang ke mata dari berbagai sudut dan jarak berbeda dapat selalu difokuskan ke retina. Semua sistem yang telah kami sebutkan tadi berukuran lebih kecil, tapi jauh lebih unggul daripada peralatan mekanik yang dibuat untuk meniru desain mata dengan menggunakan teknologi terbaru. Bahkan, sistem perekaman gambar buatan paling modern di dunia pun ternyata masih terlalu sederhana jika dibandingkan dengan mata. Jika kita renungkan, segala jerih payah dan pemikiran dicurahkan untuk membuat alat perekaman gambar buatan ini, tidak akan memahami betapa jauh lebih unggulnya teknologi penciptaan mata. Jadi intinya segala sesuatu teknologi perekaman gambar mata lebih jauh unggul dari semua itu. Dan ada pun ilusi optik. Ilusi optik adalah ilusi yang terjadi karena kesalahan penangkapan mata manusia. Ada anggapan konvensional bahwa ada ilusi optik yang bersifat fisiologis dan ada ilusi yang bersifat kognitif. Yang pertama itu ilusi fisiologis. Ilusi fisiologis seperti yang terjadi pada after image atau pesan gambar yang terjadi setelah melihat cahaya yang sangat terang atau melihat pola gambar tertentu dalam waktu lama. Ini merupakan efek yang terjadi pada mata atau otak setelah mendapat rangsangan tertentu secara berlebihan. Yang kedua ialah ilusi kognitif. Ilusi yang diasumsikan terjadi karena anggapan pemikiran terhadap suatu di luar. Pun kontak mata atau eye contact adalah kejadian ketika dua orang melihat satu sama lain pada saat yang sama. Kontak mata merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang disebut okulesik dan memiliki pengaruh yang besar dalam perilaku sosial, frekuensi, dan arti kontak mata sering bervariasi dalam berbagai budaya manusia. Kontak mata dan ekspresi wajah memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan sosial dan perasaan. Orang-orang tanpa sengaja sering memperhatikan mata orang lain untuk menduga perasaan orang tersebut. Melalui kontak mata, seseorang juga dapat memeriksa apakah lawan bicara memperhatikannya dan apakah lawan bicara setuju dengan pembicaraannya. Dalam beberapa konteks, pertemuan mata sering membangkitkan perasaan yang kuat. Kontak mata juga penting dalam mendekati lawan jenis karena dapat mengukur ketertarikan satu sama lain. Ukuran pupil seseorang dapat menunjukkan banyak hal tentang keadaan seseorang saat itu. Perasaan emosi, pendirian, dan suasana hati sering merangsang sistem saraf simpatetik dan menyebabkan membesarnya ukuran pupil. Dalam merespon terhadap ancaman atau ketakutan, hal ini disebut fight or flight response, respon melawan atau lari, dan memiliki efek terhadap penampilan mata. Ukuran pupil dapat membesar jika seseorang melihat sesuatu dan seseorang yang menarik hatinya dan orang tersebut sedang bergairah, sehingga intensitas kontak mata menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Penelitian menunjukkan bahwa manusia, terutama wanita, sering dinilai menarik berdasarkan besarnya ukuran pupil, sehingga dalam berbagai budaya sering digunakan kosmetik untuk merangsang pembesaran pupil. Dan yang terakhir ialah penyakit pada sistem penglihatan. Beberapa kelainan atau penyakit pada alat indera yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari antara lain. Yang pertama ialah miopi atau rabun jauh, yaitu kelainan pada mata di mana bayangan yang dibentuk oleh lensa jatuh di depan retina. Kelainan ini terjadi karena lensa mata terlalu cembung atau garis tengah mata panjang. Kelainan ini dapat ditolong dengan menggunakan lensa negatif, contohnya seperti saya. Adapun yang kedua itu hypermetropi atau rabun dekat, yaitu kelainan mata di mana bayangan yang dibentuk oleh lensa jatuh di belakang retina.
Kelainan ini terjadi karena lensa mata terlalu pipih atau garis tengah mata pendek. Kelainan ini dapat ditolong dengan menggunakan lensa positif. Contohnya itu mungkin pada orang-orang tua yang mungkin tidak bisa melihat lagi dengan jelas, maka harus dibantu dengan kacamata positif, kacamata plus. Yang ketiga adalah presbiopi, yaitu kelainan pada mata karena tidak elastisnya lensa mata untuk berakomodasi. Penderita kelainan ini biasanya menggunakan lensa ganda, yaitu lensa positif dan lensa negatif. Sama saja, ini pun contohnya harus dibantu dengan kacamata. Yang keempat ialah rabun senja, kelainan pada mata karena defisiensi vitamin A. Akibatnya, penderita kesulitan melihat benda saat terjadi perubahan dari terang ke gelap atau saat senja. Yang kelima ialah katarak, yaitu mengeruhnya lensa mata yang dapat disebabkan oleh kekurangan vitamin D, vitamin B, atau juga faktor usia. Baik, sekian pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kelompok kami mengenai resume materi dari pertemuan 1 hingga 7. Bila ada kesalahan dan kekurangan pengucapan kata, mohon dimaafkan. Saya mewakili teman kelompok saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak.